Salam adik-adik sekalian, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali hari ini dengan Lose di dalam ibadah sekolah minggu. Udah siap belum beribadah pada hari ini? Pastinya udah dong ya, semua udah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, kita harus semangat, buka mulut untuk memuji nama Tuhan, buka suara ya untuk memuji nama Tuhan. Nah, sebelum kita berdoa, kita mau menaikkan satu pujian yang berjudul I love you Jesus, deep down in my heart. Aku mengasihi Tuhan dari lubuk hatiku yang paling dalam. Yuk, semangat ya kita menyanyikan pujian. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi, kita mau menyanyikan pujian ini. Aku mencintai Yesus, aku mengasihi Yesus dari hatiku yang paling dalam, dari lubuk hatiku. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Nah, pujian tadi mengingatkan kita bahwa kita memiliki Allah yang begitu mengasihi kita, dan sudah seharusnya juga kita mengasihi Dia dari hati kita yang paling dalam. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, waktu yang Tuhan berikan kepada kami semua untuk dapat beribadah di sekolah minggu. Berkatilah ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhir, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Ya, nah, Dedek, masih ingat gak lagu yang 2 minggu lalu Lose ajarin, lagu baru? Ingat kan? Nah, sekarang kita mau menyanyikannya lagi ya, supaya kita terus mengingat ya bahwa kita harus memperkatakan perkataan yang benar ya. Yuk, kita bersama-sama menyanyikan lagu ini ya. Kawan, perhatikan perkataanmu.
menyakitkan. Ingatlah apa yang kau katakan, tak bisa ditarik kembali. Pilihlah saja kata-kata yang bijak, jangan sampai kau menyesal di kemudian hari. Pilihlah saja kata-kata yang bijak, jangan sampai kau menyesal suatu hari nanti. Nah, jadi kita harus terus juga memperhatikan perkataan kita, omongan kita. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, lanjutan dari minggu kemarin ya, tentang siapa coba ya? Tentang Ayub, tentang Bapak Ayub, di mana Tuhan adalah Tuhan yang selalu baik. Nah, hari ini kita mau belajar tetap percaya kepada Tuhan meskipun ada hal yang tidak kita sukai yang kita alami. Misalnya ada hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, kita sakit, kita sedih, tetapi harus percaya kepada Tuhan karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Nah, hari ini Loso juga mau mengajarkan satu lagu baru nih. Lagu ini mengajarkan kita bahwa dari dalam perut mama, dari dalam kandungan mama kita, Tuhan itu sudah merencanakan yang terbaik untuk masa depan kita. Jadi tidak perlu takut karena Tuhan sudah mempersiapkan rencana yang terbaik untuk kita. Ya, dari dalam perut mama Tuhan itu sudah tahu kita. Sampai kita besar, Tuhan menemani kita, memberikan kita masa depan yang baik. Nah, kita mau menaikkan pujian ini, semua baik. Sekali lagi ya, kita belajar menyanyikan pujian ini. Pujian ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki Tuhan yang menyediakan masa depan yang baik untuk kita. Jadi anak-anak sekolah minggu semua, percayalah kepada Tuhan Yesus. Ia merencanakan masa depan yang baik. Dia memberikan yang baik untuk cita-cita kita, untuk masa depan kita. Ya, kita belajar lagu ini sekali lagi dari awal. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam
depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Sekarang kita berdoa sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami semua. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kami, dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik masih ingat kan cerita minggu lalu tentang Tuhan yang always baik, selalu baik untuk kita semua. Nah, Tuhan yang selalu baik itu kita juga harus percaya kepadanya. Percaya kepada Tuhan ketika ada hal-hal buruk yang terjadi, ketika ada satu hal yang tidak kita sukai. Nah, misalnya seperti ini nih, kita nggak bisa pergi kemana-mana gara-gara pandemi COVID-19. Pasti mungkin ada yang sedih, nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ketemu teman-teman, atau nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa liburan, atau misalnya banyak hal yang terjadi ya. Nah, tapi kita harus tetap belajar percaya kepada Tuhan. Nah, hari ini kita mau melihat nih ya tentang seorang bapak yang juga tetap percaya kepada Tuhan. Ceritanya seperti ini. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Katanya, "Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba, seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum.
Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. firman Tuhan kepadanya, Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu, raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Nah, anak sekalian, tadi kita sudah mendengar ceritanya ya, bagaimana Bapak Elia belajar percaya kepada Tuhan meskipun ada hal-hal buruk yang terjadi. Waktu itu ia merasa sedih ya, ia merasa takut sampai ia harus pergi ya, bersembunyi. Tetapi sekarang oleh pertolongan Tuhan, Tuhan datang kepada Bapak Elia, memberikan keberanian, ya, memberikan pengharapan, dan juga Bapak Elia percaya kepada Tuhan. Maka sekarang Bapak Elia menjadi orang yang tidak takut. Jadi penting sekali nih bagi kita untuk tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi di saat kita sakit, di saat pandemi corona saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah berhenti menjaga kita. Atau misalnya lagi ada masalah yang dihadapi oleh papa mama, mungkin saat ini toko sepi, ya, penghasilan berkurang. Tapi ingatlah selalu, Tuhan tidak pernah berhenti menjaga kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan justru Tuhan datang untuk membantu kita, supaya kita bertumbuh, supaya kita mempercayai ke Tuhan. Nah, seperti yang terjadi kepada Bapak Elia. Dan bahkan yang kerennya, Tuhan juga menyediakan makanan untuk Bapak Elia.
Nah, jadi adik-adik, kita hari ini belajar untuk mengandalkan Tuhan, karena Ia adalah Tuhan yang berkuasa. Ia bisa menyelamatkan kita, Ia bisa menolong kita. Nah, salah satu hal yang dapat kita lakukan supaya kita dapat tetap percaya kepada Tuhan adalah berdoa kepada Tuhan. Nah, berdoa kepada Tuhan itu, dan kemudian kita menceritakan tentang kekhawatiran yang kita alami, tentang kesedihan, tentang ketakutan, atau segala hal yang kita alami. Kita mau menceritakannya kepada Tuhan Yesus, serta kita mau minta tolong kepada Tuhan, ya, karena Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tidak pernah meninggalkan kita, bahkan selalu menjaga, melindungi kita semua. Ya, nah sekarang supaya terus diingat, Lause mau kasih ayat hafalan. Mazmur 145 ayat 14. Nah, ya, buka Alkitabnya. Mazmur 145 ayatnya yang ke-14 bagian A. Bagian A saja ya. Kan minggu lalu sebenarnya udah kan. Nah, ini terus diingatkan. Sepanjang waktu ini kita mau menghafalkan ayat hafalan ini. Udah dihafal belum? Nah, kita ucapin lagi ya bersama-sama pada hari ini. Mazmur 145 ayat 14 bagian A. 1, 2, 3. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Sekali lagi, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Amin. Sekarang kita mau berdoa. Kalian ikutin Lause ya. Harus buka mulut ya. Oke? Ya, sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Engkau menolong kami, menjaga kami, meskipun ada hal-hal buruk yang terjadi. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan juga Engkau selalu ada untuk menolong kami. Kami ingin bertumbuh dalam belajar percaya dan berserah kepadamu. Tolonglah kami Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah sekolah minggu kita hari ini, dan kita ketemu minggu depan lagi ya, seperti biasa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.